Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan tentang hikmah dari ciptaan Allah yang namanya bayangan. Namun perlu saya bacakan terlebih dahulu mengenai firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 126, Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi, apapun milik Allah yang Allah ciptakan, baik itu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, pasti diliputi dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya, tidak terpisah dari hikmah. Yang mana jika seseorang menemukan hikmah tersebut akan menghantarkan kepada ma'rifatullah, akan berujung kepada mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan af'alnya atau perbuatannya yang berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan perlu diketahui bahwa hikmah dari ciptaan Allah itu hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah terbuka mata hatinya, bukan oleh orang yang tertutup mata hatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 105 yang bunyi firman-Nya adalah, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Nah, firman Allah tersebut mengenai orang yang buta mata hatinya. Apapun yang dilihatnya, yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka hanya melaluinya. Karena apa? Hanya melihat dengan pandangan mata lahiriahnya. Sehingga ketika misalkan melihat bayangan, maka yang dilihatnya hanya bayangan itu saja. Ketika seseorang yang buta mata hati melihat hewan, maka yang dilihatnya hanya hewan saja. Tidak bisa mengambil hikmahnya. Makanya pada kalimat terakhir pada firman Allah tersebut disebutkan, namun mereka berpaling daripadanya. Orang yang buta mata hatinya tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil manfaat, tidak menemukan ilmu pengetahuan di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang sudah terbuka mata hatinya. Lalu apa hikmah dari bayangan yang Allah ciptakan yang selalu mengikuti manusia itu? Bayangan yang selalu mengikuti manusia itu berwarna hitam. Warna hitam adalah simbol dari keburukan. Mengenai warna hitam, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 106 tentang wajah hitam muram. Wajahnya orang kafir sesudah beriman. Dan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW juga bersabda tentang warna hitam, yaitu tentang noda hitam yang menutupi hati orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak bertobat kepada Allah. Nah, bayangan yang Allah ciptakan pada semua makhluk, begitu juga kepada manusia. Kenapa berwarna hitam? Itu memiliki makna tersirat tentang keburukan. Keburukan yang selalu ada pada diri manusia. Keterbatasan, kekurangan, itu selalu ada pada diri manusia. Karena hanya Allah lah yang maha suci dari kekurangan, maha suci dari kesalahan. Sedangkan manusia, Allah firmankan di dalam hadis qudsi, disebutkan pada hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam. Manusia itu adalah tempatnya dosa, tempatnya lalai, lupa.
Makanya Allah ciptakan bayangan selalu mengikuti manusia itu berwarna hitam. Ketika manusia itu menuju kepada sumber cahaya, misalkan menuju kepada lampu yang bercahaya, maka sudah menjadi ketetapan bagi Allah bayangan itu ada di belakang manusia. Karena apa? Karena cahaya yang terang benderang itu ada di depan badan manusia. Yang itu hikmahnya berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jika seseorang itu mengamalkan isi Al-Quran, salah satunya adalah mengerjakan sholat, yang mana sholat itu Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka orang yang mengerjakan sholat itu dirahmati, ditolong oleh Allah supaya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu layaknya seseorang yang menuju kepada cahaya. Sehingga bayangan hitamnya itu ada di belakangnya, tidak bisa menguasai di depan manusia tersebut. Berbeda halnya jika seseorang itu membelakangi cahaya lampu misalkan, maka sudah pasti menjadi ketetapan dari Allah, bayangan gelap itu menguasai di depannya, karena manusia itu membelakangi cahaya. Nah, itu hikmahnya berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 tentang orang yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Maksudnya tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Akhirnya di dalam firman Allah tersebut dijelaskan, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran itu ibarat orang yang membelakangi cahaya, orang yang berpaling dari cahaya, sehingga bayangan gelapnya ada di depan manusia tersebut, selalu berada di depan, menjadi pemimpin. Jadi bayangan itu memimpin badan manusia. Nah, itu hikmahnya juga berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada firman-firman Allah, tidak mau mengikuti firman-firman Allah, maka sudah menjadi ketetapan dari Allah, setan-setan itu dijadikan sebagai pemimpin bagi mereka. Setan-setan itu menguasai orang-orang tersebut, membinasakan dengan bisikan-bisikan jahatnya, mengajak kepada keburukan. Nah, seperti itulah saudara-saudariku, jika seseorang membelakangi cahaya, berpaling dari cahaya, maka sudah pasti bayangan hitam selalu ada di depannya. Meski dia itu berlari kemanapun arahnya, selama cahaya itu ada di belakangnya, maka bayangan gelap itu selalu menjadi pemimpin atasnya. Begitu juga kepada orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, dia berpaling dari cahaya, dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti Allah menetapkan setan-setan akan menguasai dirinya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.